Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Priscilla Mayasari, mahasiswi semester 3 dengan program studi Hukum Tata Negara dengan NIM 74235 2024030. Baik, pada video kali ini merupakan video tugas akhir semester yang merupakan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah, SIP, MSI. Baik, pada video kali ini saya mengangkat salah satu isu yang diunggah pada tanggal 27 April 2025 yang membahas tentang marak gugatan PSU Pilkada 2024, politik uang dan netralitas ASN jadi alasan. Mahkamah Konstitusi pada Jumat 25 April 2025 mulai menyidangkan gugatan sengketa hasil pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di 7 daerah. Beragam persoalan menjadi pertimbangan para pemohon mengajukan gugatan, dari dugaan syarat pencalonan yang tidak terpenuhi, ketidaknetralan aparatur sipil negara, hingga politik uang. Perkara yang mulai disidangkan itu adalah sengketa hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Kepulauan Talaut. 6 gugatan diajukan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta PSU. Sementara itu gugatan sengketa hasil PSU Pilkada Kabupaten Siak hanya diajukan oleh calon wakil kepala daerah. Dari beragam persoalan itu, dugaan politik uang paling banyak didalilkan oleh para pemohon. Salah satunya permohonan yang diajukan Gogo Purmanjaya Hendro Nakalelo, pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah nomor urut 1 peserta PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Gogo Hendro menuding pesaingnya, pasangan bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2, Ahmad Gunadi Nadalsyah Sastra Jaya, membagikan uang 16 juta rupiah per orang kepada sejumlah pemilih. Pada video tersebut membahas maraknya gugatan sengketa PSU Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Gugatan mencakup berbagai daerah seperti Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Barito Utara, Buru, Pulau Taliabu, Banggai, dan Kepulauan Talaut. Persoalan yang sering kali diangkat pada isu tersebut meliputi uang politik, dugaan politik uang, kemudian ketidaknetralan ASN, kemudian penyalahgunaan program pemerintahan, serta persyaratan calon yang dianggap tidak terpenuhi. Kasus politik uang menjadi dalil yang paling banyak diajukan, salah satunya tudingan pembagian uang sebesar 16 juta per orang di Kabupaten Barito Utara. Kemudian analisis konsep dari sudut sosiologi dan antropologi hukum. Isu yang pertama adalah masalah legitimasi demokrasi sosiologi hukum, menekankan bahwa legitimasi pemilu tidak hanya diukur dari prosedur, tetapi juga persepsi keadilan. Ketika politik uang marak, maka hasil pemilu dipandang tidak sah secara sosial. Kemudian yang kedua, politik uang sebagai gejala struktural. Politik uang tidak berdiri sendiri, ia muncul dari berbagai aspek. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Yang kedua, budaya patron slime. Kemudian yang ketiga, minimnya sanksi efektif. Dan yang terakhir, rendahnya pendidikan politik masyarakat. Dalam antropologi hukum, praktik ini merupakan budaya pertukaran yang kemudian masuk ke ruang politik. ASN. Ketika ASN berpihak, birokrasi tidak lagi menjadi institusi politik, melainkan alat politik. Hal ini mengganggu keseimbangan sosial dan mengikis profesionalisme birokrasi. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan program pemerintah. Dalam teori sosiologi kekuasaan, penggunaan program pemerintah untuk memenangkan calon tertentu menunjukkan penggunaan sumber daya negara secara tidak sah. Dampaknya adalah hilangnya keadilan kompetisi politik. Tidak hanya persoalan politik uang, dalil lain yang digugat ke Mahkamah Konstitusi ialah dugaan penyalahgunaan program pemerintah di PSU Pilkada 2024. Di mana saja dugaan gugatan ini diajukan? Dalil ini salah satunya diajukan calon bupati wakil bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Sulianti Murad Samsul Bahrimang. Pasangan calon nomor urut 3 ini menduga kompetitornya, pasangan nomor urut 1, Amiruddin Furkanuddin, menyalahgunakan program pemerintah daerah untuk pemenangan. Pasangan Amiruddin Furkanuddin ini merupakan calon petahana.
Dalam PSU di Kabupaten Banggai, selisih perolehan suara pasangan Sulianti Samsul dengan Amiruddin Furkanuddin relatif tipis, hanya 0,41% atau 897 suara. Menurut pemohon, suara Amiruddin Furkanuddin lebih tinggi karena menyalahgunakan program Pemda secara berulang. Selain itu, juga pelibatan ASN dalam pemenangan, kampanye terselubung, politik uang, dan intimidasi. Dalam persidangan sengketa hasil PSU juga terungkap, ada calon yang dinilai tidak memenuhi syarat. Persoalan persyaratan itu pun menjadi dalih yang diajukan calon wakil Bupati Siak nomor urut 1 Sugianto. Pemohon ini menyampaikan bahwa calon Bupati Siak nomor urut 3 Alfredi telah menjabat lebih dari 2 periode. Sebab Alfredi menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Siak sejak 15 Februari 2018 dan dilanjutkan menjadi Bupati definitif pada 21 Juni 2021 hingga sekarang. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa semua perkara yang masuk ke MK akan disegerakan penanganannya. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan memperlancar jalannya pemerintahan. Mengingat sejumlah daerah hingga saat ini belum memiliki pimpinan definitif sejak Pilkada 2024 digelar, yang tentunya berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Baik, menurut pandangan saya terkait dengan maraknya gugatan PSU menunjukkan dua hal. Yang pertama, demokrasi kita masih lemah dalam mencegah praktik curang, dan yang kedua, masyarakat sudah lebih berani melapor, yang artinya kesadaran hukum meningkat. Namun, setiap tuduhan harus dibuktikan secara objektif untuk menghindari kriminalisasi politik. Mahkamah Konstitusi memegang peran penting sebagai penentu akhir, sehingga proses persidangan harus transparan, cepat, dan berbasis bukti. Baik, kenapa saya mengangkat isu ini? Karena kasus ini sangat relevan dengan mata kuliah sosiologi dan antropologi hukum yang menunjukkan hubungan antara aturan formal dan praktik sosial, menjelaskan bagaimana struktur sosial, budaya politik, dan nilai masyarakat mempengaruhi penegakan hukum, membuktikan bahwa hukum tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan dinamika sosial. Baik, kemudian apa yang menjadi dampak dan pelajaran yang dapat kita petik dari video yang berjudul Maraknya Gugatan PSU Pilkada 2024, Politik Uang dan Netralitas ASN Jadi Alasan. Yang pertama, ada dampak negatif. Ada beberapa poin. Yang pertama, turunnya kepercayaan publik terhadap pemilu. Kemudian yang kedua, kemungkinan konflik sosial di tingkat lokal. Kemudian lemahnya wibawa lembaga negara. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari isu ini adalah yang pertama, pentingnya pengaturan pendidikan politik bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, penegakan hukum harus lebih tegas terhadap pelanggaran pemilu. Kemudian yang ketiga, program pemerintah harus dijaga dari kepentingan politik. Dan yang terakhir, ASN harus benar-benar menjaga netralitas. Baik, setelah pembahasan yang cukup panjang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa gugatan-gugatan PSU Pilkada 2024 yang sampai ke Mahkamah Konstitusi membuka ruang untuk refleksi mendalam mengenai kesehatan demokrasi lokal kita, penegakan hukum yang adil, dan upaya pencegahan praktik politik uang serta netralitas birokrasi adalah persyaratan penting bagi legitimasi hasil pemilihan. Sebagai penutup, saya mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi pemilih yang kritis dan tidak mudah tergoda uang sesaat. Baik, saya sampaikan banyak terima kasih dan permohonan maaf. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Saya Priscilla Mayasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.